pada sidang pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani. Kamis kemarin, Niki terlihat anteng. Padahal Niki dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Dan hari ini sesuai dengan agenda sidang adalah pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Tidak seperti persidangan sebelumnya yang selalu diwarnai emosi dan saling adu mulut. Pada sidang pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani, Kamis kemarin, Niki terlihat anteng. Padahal Niki dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. Tak hanya tenang saat mendengar tuntutan hukuman dari JPU. Setelah hakim menutup persidangan, Nikita Mirzani bersikap santai. Artis sensasional berusia 39 tahun itu berjoget dan menemui pendukungnya. Perintah kepada penuntut umum untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan. Tidak selesai dan terima kasih. Hei, jam diri. Apa yang membuat Nikita Mirzani bisa sesantai itu menghadapi tuntutan hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah yang diajukan JPU? Apakah Niki tak khawatir dengan tuntutan hukuman yang cukup lama? Kurang tadinya gue mikirnya tuh satu window gitu. Gue bakal ditaruh di situ terus. Itu tuntutan tidak lagi berdasarkan fakta, gitu loh. Tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan, ya. Kemarin semua tahu cara masalah itu kan tuntutan, ya kan? Iya. Yang penting selesai nih, jaksa nggak ada nuntut lagi, ya kan? Nanti tinggal bagian saya. Di mata Niki, pernyataan dari jaksa penuntut umum yang menyatakan dirinya bersalah telah melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys serta melakukan tindak pencucian uang tidaklah berdasar dan tidak benar. Niki tetap kekeh kalau dirinya tidak bersalah dalam perkara yang berawal dari laporan Reza Gladys. Karena itulah, Niki akan melakukan pembelaan pada sidang pekan depan. Ya harus, karena kan cuma ngakuin. Enggak, itu makanya gue tadi mau nanya sama yang kuliah gitu, apakah boleh dibutuhkan itu pengarah-arah? Kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan, dia udah harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya dong. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gue itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN. Jadi tolong diusut hartanya. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh urutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Mengenai tuntutan hukuman kepada Nikita Mirzani, Reza Gladys tidak memberikan tanggapan apapun. Pada akun media sosialnya, Reza Gladys malah mengunggah postingan netizen yang menyerang pendidikan dirinya. Sementara itu, apapun akan dilakukan Nikita Mirzani agar dirinya terbebas dari ancaman hukuman yang menjerat dirinya. Ya, berbulan-bulan menjalani masa penahanan dan persidangan bikin Niki bosan. Niki pun dilanda kesedihan karena hidup terpisah dengan anak-anaknya hingga membuatnya sangat rindu. Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Kami optimis bisa bebas nggak sih? Harusnya bebas ya, karena ini sidang main-main ya. Harusnya bebas kalau benar bebas. Iya, aku mau liburan, aku udah capek, aku buluk di dalam penjara. Masa sama anak-anak pasti.
mengejar kebebasan, Nikita Mirzani juga tengah fokus membidik pihak-pihak yang diduga men-setting persidangan dirinya. Kecurigaan Niki tak lepas dari bukti-bukti dan saksi yang dia miliki untuk diproses secara hukum, seperti melapor ke KPK. Ya kan Nikita dulu sekitar bulan Juli awal-awal Agustus itu kan pernah membuat pengaduan ke KPK terkait soal adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap atau gratifikasi. Nah, itu yang kemudian ditindaklanjuti oleh Nikita, ya. Ditindaklanjuti oleh KPK. KPK menyampaikan bahwa terkait dengan laporan ini diharapkan kepada Nikita untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung terkait laporan tersebut. Nah, maka kita datanglah kemarin ke KPK, bertemu sama pihak KPK, menyerahkan dokumen, menyerahkan bukti. Aneh katanya kalau ada panggilan. Biasanya KPK benar-benar sudah matang itu melihatnya. Nggak bisa asal ngadu-ngadu langsung tanpa tahu siapa identitas yang berkomunikasi, tiba-tiba katanya dipanggil. Ini drama luar biasa memang. Tersangka MAA alias Aset yang merupakan mantan artis atau public figure diketahui terlibat peredaran narkotika dari dalam rutan kelas 1 Jakarta Pusat berupa narkotika jenis sabu dan tembakau sintetik. Belum tuntas menjalani masa hukumannya di penjara akibat kasus narkoba, Amar Zoni buat publik terperanjat dengan keterlibatan dalam dugaan peredaran narkoba berjenis sabu dan ganja sintetis bersama kelima rekannya di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. Peran dari tersangka MAA alias AZ ini sebagai gudang, dalam artian dia menyimpan narkotika, memperoleh narkotika dari luar, dari inisial A, kemudian disimpan untuk diedarkan di rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Ya itu mah kelewatan bang. Keledai itu cuma jatuh ke lubang yang sama 2 kali aja bang. Bahkan nggak mau lagi yang ketiganya. Ini udah 3 kali, 4 kali. Aku nggak bisa ikut komen dan aku nggak tahu. Dan jujur saya pun juga ya udahlah, saya nggak bisa ngomong apa-apa untuk abang saya karena saya pernah ngomong sama dia pas kemarin itu yang sebelum dia masuk lagi, saya bilang ya tolong Bang Amar, sudahlah cukuplah Bang Amar, jangan diulangin lagi kebodohan ini gitu. Karena bagaimanapun juga ya sebenarnya Bang Amar sedang menyakiti diri Bang Amar sendiri gitu. Seharusnya 3 bulan lagi Amar akan segera menghirup udara bebas karena mendapatkan asimilasi dan remisi tambahan. Namun sepertinya harapan mantan suami Iris Bella itu harus sirna. Amar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Ini artinya kali keempat Amar tersandung lagi kasus narkoba. Ironisnya lagi, Amar langsung dijerat 2 pasal sekaligus dengan total ancaman hukuman 11 tahun penjara. Sebenarnya prihatin juga ya, Amar ini diproses yang keempat kalinya. Dan memang info Januari kemungkinan tersangka MAA atau Aset ini akan keluar gitu. Dan ternyata yang bersangkutan tersangkut lagi permasalahan. Nah itu dia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan ini. Apakah ditambah? Kemungkinan ditambah. Ya ini jalan hidup atau skenario yang ada di hidupnya Bang Amar lah. Ya mudah-mudahan dengan adanya musibah-musibah ini menjadikan Bang Amar personal yang lebih baik lagi, sadar akan kesalahan-kesalahannya. Bagaimanapun juga kan ini kan negara hukum gitu ya, jadi memang harus dijalanin prosedur hukum. Ya udah biar hukum yang berlaku aja bang. Kalau aku sebagai dai ya, sebagai saudara muslim ya tugasnya mendoakan, kemudian kalau jumpa menasihati. Tapi kalau memberi hidayah kan Allah bang, bukan aku, nggak ngerti bang. Aku cuma bisa doa semoga ya masih ada pintu lah untuk Amar untuk kembali kepada Allah, bertaubat ya. Ini udah nggak main-main bang, udah 4 kali hal kasus yang sama kan kelewatan. Ya, Amar pertama kali diringkus polisi pada 2017 silam, di mana pada saat itu Amar mengaku menggunakan ganja sebagai obat tidur lantaran mengalami kesulitan tidur. Namun setelah bebas pada Maret 2023, Amar kembali ditangkap polisi dan berhasil menjalani rehabilitasi dan dibebaskan pada bulan Oktober.
Tetapi 2 bulan pasca bebas, Amar kembali ditangkap atas kepemilikan 4 paket sabu yang membuatnya menjalani hukuman hingga kini. Dia orang baik, cuman kehalang sama kenakalan dia, suka pakai benda-benda terhalang itu. Jadi menurut saya mudah-mudahan dengan adanya musibah seperti ini, Bang Amar bisa lebih baik lagi. Dan setelah masuk lagi, dia pernah bilang sama saya pertama kali ya, dia bilang, gue sakit katanya, gue sakit, gue maafin gue sakit kata dia, gue butuh dokter katanya, gue sakit. Seolah nggak ada kata jera, Amar kembali terjerat dengan kasus yang sama. Padahal usai kematian sang ayah, Amar digadang-gadang sudah bertobat, bahkan lebih dekat dengan sang pencipta. Terlebih belum lama ini, Amar juga sempat diisukan akan segera menikahi Dr. Camelia, seorang wanita yang diisukan menjadi kekasih Amar. Ditambah Amar juga sudah mengurus akta cerai. Tuh sekarang tuh lebih banyak di masjid ya. Jadi bukan aku loh ya yang ngomong, tapi setiap lagi jenguk tuh ada bapak-bapak nyamperin gitu. Wah sekarang Amar tuh hebat banget dok gitu. Misalkan sholatnya tuh nggak pernah tinggal, selalu di masjid. Kadang-kadang maghrib ada asar sampai maghrib tuh dia nggak pulang di masjid baca Quran gitu. Aku sampai kaget, seriusan pak gitu. Sejak dia masuk rutan itu pertama dia rajin beribadah. Nah dalam ini kan dia dipercaya untuk jadi humas di masjid. Nah, panggilnya sana Pak Kiai. Kemudian dia olahraga rajin. Mengetahui hal ini, warganet pun langsung menyerbu akun milik Ibel. Alih-alih simpati, Ibel justru pamer kemesraan dengan Haldi Sabri suami barunya. Dengan caption, "Ini dada isinya kamu semua, alamak." Sontak saja, unggahan ini langsung memicu berbagai respon dari netizen. Tak sedikit yang mengucapkan selamat atas kebahagiaan Ibel, tapi tak sedikit yang menyinggung soal pernikahan hanya sebagai status finansial belaka. Rezeki itu udah ada yang atur gitu, apalagi kalau kita semakin memperbaiki diri gitu ya, pasti semakin difilter orang-orang yang baik yang mana gitu, yang orang baik yang mana. Pernikahan Amanda dan Kenny hari ini berlangsung mewah. Para fans pun dibuat penasaran dengan cincin lamaran Amanda yang ditaksir bernilai 600 juta.